Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Jumat 8 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah atau OP. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 16 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudari yang terkasih, hanya sebagai misal saja, Petrus dipukuli massa karena ketahuan mencuri. Yosua dipenjara karena penyalahgunaan narkoba. Yohanes dipecat dari pekerjaannya karena korupsi. Yohana dikucilkan para tetangga setelah hubungan gelapnya dengan suami orang terbongkar. Grace mengidap penyakit menular karena pergaulan bebas. Saudara-saudara yang terkasih, apakah mereka ini dapat disebut sedang memikul salib? Banyak orang Kristiani salah dalam memahami makna memikul salib. Mereka berpikir bahwa memikul salib itu adalah segala jenis kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang. Benarkah demikian? Saudara-saudari yang terkasih, memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutinya. Salib itu adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Dan itu adalah tanda ketaatan dia kepada Bapanya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan menderita karena kita melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bukan pula karena kebodohan, kekeliruan, atau bahkan kecerobohan kita. Melainkan karena kita berpegang teguh pada perintah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua harus memahami dan menyadari bahwa salib kita bentuknya itu beragam. Umpamanya, dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat, atau karir dia hambat karena mayoritas pengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus dan lain-lainnya. Di sini memang harus diakui bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakan Allah bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa hal memikul salib itu hendaknya disertai dengan penyangkalan diri, mengutamakan keinginan dan kehendak Tuhan Yesus dan bukan kehendak diri kita sendiri. Kiranya kalau kita sungguh sudah bisa menyangkal diri, sangat mudahlah kita memikul salib karena iman akan Kristus. Dan itu memang cara yang jitu untuk mengikuti Yesus atau menjadi murid-murid Kristus.
Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga kita dimampukan dalam memikul salib penderitaan karena kita taat kepada kehendak Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah roh kuat kuasa-Mu dalam diriku, sehingga aku menjadi kuat, teguh, dan mampu menjalani hidup ini sebagai pengikut-Mu yang setia dalam mengarungi hidup di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.